Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan alasan apa sih yang mendasari umat Islam itu tidak makan babi. Kenapa Anda tidak mengkonsumsi babi? Kemudian alasan utama kita yang kita utarakan adalah kita nggak mengkonsumsi babi karena babi ini mengandung parasit. Itu boleh dijadikan alasan, tapi tidak menjadi alasan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan terkait masalah atau alasan kenapa umat Islam atau orang Islam itu tidak mengkonsumsi babi. Dengan varian babi yang bermacam-macam, juga dengan model masakan yang berbeda-beda. Tetap saja umat Islam tidak mengkonsumsi babi. Maka oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan alasan apa sih yang mendasari umat Islam itu tidak makan babi. Yang pertama, ada alasan yang disebut dengan alasan ta'abudi atau alasan agama ke urusan peribadatan kita. Kemudian yang kedua, ada alasan yang sifatnya ta'akuli, sains, atau sesuatu yang sifatnya logis. Nah, kita akan membahas pertama dari sisi agama. Karena secara tegas, agama kita melarang umatnya untuk mengkonsumsi babi. Gitu. Ada di dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih ada 3 kali penyebutan. Termasuk di dalamnya ada surat Al-Baqarah ayat 173, ada surat An-Nahl ayat 115, ada surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini di dalam surat Al-Baqarah 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haramkan atasmu makan bangkai, makan daging, makan darah, makan daging babi, dan makan sembelihan yang disembelih tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan agama. Pokoknya kalau ditanya kenapa Anda tidak mengkonsumsi babi, maka jawabannya agama telah jelas mengharamkan umatnya untuk mengkonsumsi babi dengan berbagai macam bentuknya dan variannya. Itu yang pertama. Alasan yang kedua ini dari sisi sains atau ta'akuli tadi, sifatnya logis. Kenapa umat Islam itu tidak layak mengkonsumsi babi? Saya bawakan satu tulisan pendek dari website carefood.id. Ini disebutkan beberapa alasan sains kenapa babi itu tidak layak konsumsi. Ini. Yang pertama adalah babi itu katanya sumber penyakit. Karena di dalamnya ada cacing yang tumbuh di dalam daging babi yang menyebabkan banyak penyakit. Itu satu. Kemudian yang kedua, daging babi itu tercemar karena kandung kemihnya babi itu katanya bocor atau kantung kemihnya babi itu bocor sehingga urin yang ada dalam tubuh mereka itu merembes masuk ke dalam daging sehingga dagingnya sudah dipastikan tercemar. Itu satu. Kedua. Yang ketiga, katanya daging babi itu menyebabkan virus atau babi merupakan pembawa virus dan penyakit seperti flu burung dan flu babi sendiri. Kemudian yang keempat, katanya DNA babi itu menyerupai DNA manusia, sehingga sifat-sifat yang dimiliki oleh babi itu kemungkinan akan terjadi percampuran dan perpindahan dari babi ke manusia. Seperti kita ketahui, babi itu memiliki sifat yang buruk, namanya gitu. Maka karena DNA manusia dengan DNA babi itu sama, maka kemungkinan akan terjadi perpindahan sifat atau penyerapan sifat dari babi ke manusia karena kita mengkonsumsinya. Kemudian yang terakhir, katanya daging babi itu mengandung banyak parasit, gitu. Termasuk parasit itu tadi ada cacing, ada virus, ada parasit lain seperti kista dan lain-lain yang susah untuk dihancurkan sekalipun sudah dimasak. Teman-teman sekalian, dari sisi sains tadi sudah kita sebutkan. Tapi tentu saja sisi sains yang kemudian ditemukan oleh orang-orang hari ini, kenapa daging babi tidak layak konsumsi, itu saya sebut sebagai alasan yang sifatnya hanya bonus saja dan bukan menjadi alasan mendasar kenapa kita tidak mengkonsumsi babi. Maka ketika nanti ada orang bertanya,
Kenapa Anda tidak mengkonsumsi babi? Maka jawaban dengan alasan pertama tadi adalah alasan utama. Maka tetap kita katakan bahwa agama kita melarang dan mengharamkan orang Islam untuk mengkonsumsi babi. Selesai sampai situ. Dan itu dijadikan sebagai alasan utama gitu. Nah, setelah itu baru kemudian kalau kita mau menambah alasan dari sisi sainsnya, silahkan gitu. Kenapa Anda tidak mengkonsumsi babi? Ya alasan kedua, karena babi itu dari sisi kesehatan tidak baik. Dia mengandung DNA yang tidak baik gitu. Atau dia mengandung parasit yang bisa merusak tubuh manusia umpamanya gitu. Ini boleh kita jadikan alasan, namun menjadi alasan kedua, bukan menjadi alasan utama. Jangan sampai nanti ketika kita bicara tentang haramnya babi, kenapa Anda tidak mengkonsumsi babi? Kemudian alasan utama kita yang kita utarakan adalah kita enggak mengkonsumsi babi karena babi ini mengandung parasit. Itu boleh dijadikan alasan, tapi tidak menjadi alasan utama. Kenapa demikian? Karena gini teman-teman semuanya, ketika alasan-alasan yang sifatnya sains itu kita jadikan sebagai alasan utama, maka nanti di tahun-tahun berikutnya atau tahun-tahun ke depan, ada orang-orang yang bisa menemukan semacam teknologi untuk memasak daging babi yang aman. Sehingga yang tadi disebut sebagai daging babi itu mengandung banyak parasit sehingga tidak layak untuk dikonsumsi, maka nanti akan ada orang yang bisa menemukan teknologi untuk menghancurkan semua parasit sehingga daging babi menjadi layak konsumsi. Nah, kalau itu nanti ditemukan teknologi semacam itu, nanti ada orang lagi beralasan, nah sekarang babi menjadi halal. Kenapa? Karena kita sudah bisa menetralkan semua parasit yang ada di dalam daging babi. Mamanya gitu. Kenapa orang bisa beranggapan seperti itu? Karena alasan utama kenapa dia tidak makan babi karena menganggap bahwa babi itu berbahaya. Lagi mamanya, kenapa Anda tidak mengkonsumsi babi? Karena babi itu memiliki DNA yang mirip dengan manusia. Kalau itu dijadikan alasan utama, maka nanti akan rusak agama kita. Kenapa? Karena nanti ke depannya pasti akan ada orang yang bisa menemukan teknologi menetralkan DNA yang ada dalam daging babi, sehingga ketika dikonsumsi oleh manusia, itu tidak ada lagi kesamaan DNA manusia dengan DNA babi. Artinya daging babi yang dikonsumsi itu sudah menjadi netral gitu. Maka nanti akan ada orang yang sudah menemukan itu kemudian beralasan gini, udahlah sekarang daging babi menjadi halal. Kenapa? Karena DNA yang dulunya membahayakan sekarang tidak lagi bahaya. Karena kita punya teknologi cara memasak dengan cara menghilangkan semua DNA tadi menjadi netral. Sehingga apa yang dikonsumsi dari daging babi tidak lagi mempengaruhi manusia. Umpamanya gitu. Dan ini berbahaya. Maka saya katakan tadi, ketika kita sebagai seorang muslim kemudian ditanya kenapa Anda tidak mengkonsumsi babi, maka alasan utama kita tetap nomor satu tadi adalah kita tidak mengkonsumsi babi karena alasan agama melarang kita, karena agama mengharamkannya gitu. Baru nanti kemudian alasan-alasan sains, alasan-alasan logis tadi itu baru kita sampaikan kalau dibutuhkan. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu disampaikan. Kenapa? Karena tadi khawatir kalau ada orang yang menjadikan alasan sains itu sebagai sandaran utama, dia tidak mengkonsumsi babi. Kalau itu menjadi dasar utama dia tidak mengkonsumsi babi karena alasan sains tadi, maka kedepannya akan ada sains baru yang bisa menemukan bagaimana cara menetralkan dan menjadikan daging babi itu layak konsumsi. Nah, kalau sudah dianggap layak untuk dikonsumsi, maka akan ada orang berpendapat bahwa sekarang daging babi tidak lagi haram. Kenapa? Karena daging babi sudah layak konsumsi gitu. Maka alasan yang kedua tadi itu sebagai alasan tambahan saja, sifatnya bonus. Ada maupun tidak ada alasan logis, tetap daging babi itu sifatnya haram menurut sisi agama. Maka ditemukan maupun tidak ditemukan alasan sains tadi, tetap saja kita sebagai muslim percaya bahwa agama kita melarang dan mengharamkan mengkonsumsi babi. Maka pada setiap larangan yang didasari oleh dasar agama tadi, ada hikmah yang mungkin hari ini kita belum menemukan maupun hari ini kita sudah menemukannya. Demikian ya teman-teman sekalian. Jadi boleh berasumsi memberikan alasan yang logis terkait kenapa tidak mengkonsumsi babi dari sisi sains, tapi itu bukan menjadi alasan utama. Tetap alasan utama kita kenapa tidak konsumsi babi karena babi haram dari sisi agama Islam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.